Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di antara perkara yang paling menguras tenaga dan paling menguras waktu kita, yaitu banyak. Tapi di antara perkara yang paling banyak menguras tenaga dan terforsir keadaan kita, yaitu adalah ketika kita melewati masa-masa penyesalan. Bahwasanya ketika kita merencanakan, seberat-beratnya kita merencanakan sesuatu, itu jauh lebih berat ketika kita merasakan dan mencicipi penyesalan. Orang ketika sedang merencanakan sesuatu, biasanya ada sukacita dan kegembiraan yang dia bayangkan apabila apa yang dia rencanakan itu terwujud. Dan biasanya jarang memikirkan hal-hal yang pahit yang terjadi apabila rencana tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi kalau kita sudah menyebut kita melewati masa-masa penyesalan, biasanya masa-masa penyesalan itu berat. Dan seringnya kita akan mengalami banyak berbagai macam pergulatan batin ketika kita melewati satu fase yang disebut dengan penyesalan. Pebisnis itu rata-rata kalau ditanya, kapan Pak merasakan yang paling berat di dalam merintis bisnis? Pasti dia tidak mengatakan ketika merintis bisnis, enggak. Karena merintis bisnis bagi orang yang suka bisnis dari kecil, merintis bisnis itu nikmat. Tapi biasanya ketika ditanya apa yang paling berat, ketika menyesal, ada beberapa hal yang harusnya saya lakukan, kemudian tidak saya lakukan. Dan akhirnya itu berakibat bagi bisnis saya hancur, berantakan, dan akhirnya kemudian saya menyesal. Ketika menyesal itu loh, kemudian menguras tenaga dan menguras banyak forsir, banyak keadaan yang kemudian terkuras. Sama dengan seorang ikhwan apabila ngejar seorang akhwat. Biasanya kalau dia kemudian ingin merencanakan akhwat itu menjadi istrinya dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram, biasanya kalau masih membayangkan bahwasanya fulanah itu menjadi istrinya, biasanya itu indah. Tapi ternyata kapan dia itu akan menyesal? Ketika dia tidak menyegerakan pernikahan, tidak segera untuk mengajukan khitbah, dan akhirnya akhwat yang kemudian akan dilamar sudah dilamar orang lain. Dan lebih pahitnya, dia menerima lamaran itu. Setiap dia lewat, perih hatinya. Maka kemudian disitulah dia menyesal betul, dan selalu mengatakan, coba kalau saya melangkah lebih dulu daripada ikhwan tersebut. Disitulah kita sepakat bahwasanya penyesalan itu merupakan sesuatu yang sifatnya menguras tenaga, dan kita banyak terkuras air mata ketika menyesal. Kita kemudian banyak terjadi pergolakan batin ketika kita menyesal, dan itu baru sebatas penyesalan dalam kehidupan di dunia. Ketika kita sepakat banyak penyesalan yang kita pernah lalui dalam kehidupan, tetapi ternyata penyesalan itu datang berkali-kali karena kita ternyata bukan manusia yang pandai mengambil ibrah. Tahukah kita ternyata penyesalan itu bukan hanya berlaku di dunia? Tahukah antum bahwasanya ada penyesalan-penyesalan yang pasti akan dirasakan manusia kalau kemudian dia tidak mengambil ibrah dari perjalanan yang akan dia tempuh? Padahal antum tahu sesungguhnya kita itu memiliki 4 perjalanan yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. 2 sedang kita jalani, 2 akan kita datangi. Perjalanan yang pertama yaitu perjalanan kita di alam janin ibu kita. Kita menyedot makanan dan saripati makanan dari ibu kita. Sudah kita lewati masa itu selama 9 bulan. Kemudian kita hari ini melewati masa-masa hidup di dunia. Ketika kemudian kita melewati berbagai macam sifat-sifatnya dunia dan ragamnya. Dan ada 2 tempat yang akan pasti kita kunjungi, yaitu yang pertama alam barzah, yang kedua itu adalah alam akhirat. Dimana kita kalau sudah tahu bahwasanya penyesalan di dunia saja ternyata menguras banyak tenaga dan kemudian menjanjikan atau memberikan banyak kesedihan, maka sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang tidak ingin menyesal dalam kehidupan kelak di akhirat, karena wallahi penyesalan di akhirat jauh berlipat ganda daripada penyesalan ketika di dunia. Penyesalan di dunia masih bisa kita lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kita recovery, kita perbaiki, kita belajar, kemudian kita memperbaiki apa yang terjadi di masa lampau supaya tidak menjadi penyesalan di hari berikutnya. Itu di dunia. Tapi penyesalan di akhirat itu adalah penyesalan yang tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya, dan tidak ada batas akhirnya. Dan orang yang menyesal dalam kehidupan kelak di akhirat tidak bisa merecovery, tidak bisa memperbaiki, dan sesungguhnya tidak ada yang dilakukan kecuali menggigit jari, menyesal, dan menebus semua penyesalan itu dengan adab pedih dalam kehidupan kelak kita di akhirat.